Batu Olak Kemang sebagai situs bersejarah peninggalan Kesultanan Melayu Islam di Jambi, tepatnya berada di seberang kota Jambi. Meski namanya tak seterkenal kesultanan yang lain, Kesultanan Melayu di Jambi juga pernah eksis di Sumatera pada sekitar abad ke-19. Kesultanan di Jambi bisa dilihat di Desa Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk. Bangunan rumah batu di Desa Olak Kemang memiliki beberapa keunikan dan tentunya menyimpan berbagai jejak sejarah masuknya agama Islam dan kebudayaan Melayu di Sumatera serta perkembangan bagi Kesultanan Melayu Jambi. Rumah batu Olak Kemang dibangun pada abad ke-18 dan merupakan kediaman Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri. Bangunan rumah ini tampak mencolok di tengah permukiman warga dan lokasinya pun berada di dekat pesantren. Pada abad ke-18, Jambi menjadi jalur perdagangan yang sangat strategis dan sering dikunjungi oleh orang-orang Arab, Eropa, serta Cina untuk melakukan kontrak perdagangan dengan Kesultanan Jambi. Hal tersebut membawa pengaruh pada rumah batu yang memiliki keunikan, berupa perpaduan tiga gaya arsitektur dalam satu bangunan, yaitu Indonesia, Cina, dan Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hasanah dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 1A. Saya dari kelompok 2, Kelembagaan dan Arsitektur. Mata kuliah Islam Peradaban Melayu dengan NIM 5032313. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur pada bangunan rumah batu Olak Kemang. Baik, di sini saya akan membahas tentang arsitektur bangunan di rumah batu Olak Kemang. Rumah batu Olak Kemang merupakan peninggalan Islam bersejarah di Jambi. Rumah batu Olak Kemang didirikan oleh Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri pada masa abad ke-18 Masehi. Bangunan rumah batu Olak Kemang ini terdiri dari 2 lantai. Namun sangat disayangkan untuk lantai 2 di rumah ini sudah tidak ada karena sudah termakan usia yang cukup lama. Beberapa ciri khas arsitektur rumah batu Olak Kemang dapat terlihat dengan adanya arsitektur dengan paduan unsur budaya lokal, Arab, Eropa, dan Cina. Hanya saja, gaya arsitektur yang paling dominan ialah lokal, Eropa, dan Cina. Unsur Arab justru nyaris tidak terlihat karena hanya ada relief tulisan Arab di pilar bagian dalam. Rumah batu yang sekarang tulisan Arab sudah tidak terlihat lagi karena sudah termakan usia yang cukup lama. Arsitektur lokal di rumah batu ini bisa dilihat dari bentuknya yang merupakan rumah panggung. Rumah panggung sendiri menjadi ciri khas bangunan rumah yang ada di Jambi yang bertujuan untuk mengantisipasi luapan air Sungai Batanghari. Unsur lokal lainnya dapat dilihat dari penggunaan bahan pada lantai 2 yang didominasi dari kayu berbentuk rumah panggung. Unsur arsitektur Eropa terlihat dari interior bangunan terutama pada lantai pertama yang menggunakan ubin terakota. Tiang-tiang penyangga yang mempergunakan batu bata berplester semen dengan bentuk tiang menyerupai pilar-pilar yang saling berhubungan dengan bentuk lengkung. Terlihat juga dari plester ornamen di dinding serambi merupakan bunga sulur dan roset yang diberi warna merah dan biru. Terlihat juga pada bagian pintu dan jendela yang berbentuk lengkung serta ventilasi berbentuk motif matahari. Tangga yang memiliki 2 buah menunjukkan perpaduan lokal dan Eropa. Lokal terlihat di bagian atas yang menggunakan papan kayu, sedangkan unsur Eropa terlihat pada bagian bawah yang terbuat dari batu bata. Unsur Cina yang jelas terlihat pada atap bangunan gapura dan pintu masuk. Atap gapura juga sangat khas gaya Cina dengan ornamen naga yang saling berhadapan dan ekornya yang melengkung. Namun sangat disayangkan, bagian atap gapuranya sudah ada yang hancur terutama di bagian ornamen naga karena termakan usia.
Pada pintu masuk, ornamen Cina yang masih terlihat jelas hingga saat ini ialah naga, bunga teratai, dan singa. Relief naga terukir di kedua sisi pintu masuk dan bunga teratai berada di tengahnya. Dapat kita ketahui, Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri itu melakukan pembangunan rumah batu ini di daerah Ola Kemang itu saran dari sahabatnya yaitu Datu Sintai. Datu Sintai merupakan seorang pedagang dari Cina yang beragama Islam. Sayyid Idrus Hasan Al-Jufri atau Pangeran Wirokusumo juga merupakan orang berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Jambi, di mana kebudayaan Melayu sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Rumah ini disebut rumah batu dikarenakan pada saat pembangunannya hanya rumah inilah yang berbahan dasar batu di daerah seberang. Sementara pada saat itu, rumah dan bangunan di sekelilingnya terbuat dari kayu. Rumah ini dibangun untuk dijadikan tempat tinggal seluruh keturunan Pangeran Wirokusumo dan tempat berkumpulnya para ulama. Rumah ini juga berfungsi untuk memecahkan masalah pada masa dahulu. Rumah Ola Kemang ini juga dijadikan sebagai tempat berdagang perdagangan asing dan tempat pendidikan.